Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Teknologi Digital Pendidikan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan saya sendiri Septilis Anandita, lalu ada Erika Dosista, dan juga Syifa Nabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil observasi atau penelitian dalam nilai akhir di mata kuliah Teknologi Digital Pendidikan. Oke, kami melakukan observasi di SMK Negeri 48 Jakarta dalam waktu penelitian selama 3 minggu. Minggu pertama itu kita melakukan observasi, minggu kedua pemantapan proyek dan melakukan penelitian, serta minggu terakhir adalah untuk penyajian hingga akhir penyelesaian penulisan. Lalu subjek penelitian yang kami pilih adalah siswa SMKN 48 Jakarta, khususnya pada jurusan OTKP, fase F atau kelas 11. Nah, di SMK 48 Jakarta, kami melakukan inovasi pendidikan yang baru, yaitu menerapkan game-based learning. Nah, kategori game-based learning yang kami gunakan di sini adalah ada dua, yaitu traditional games dan digital games. Traditional games ini terdiri dari susun kata, dan digital games yaitu lalu di observasi ini ada beberapa hal yang kami perhatikan, yaitu menentukan tujuan dari penggunaan metode game-based learning, lalu identifikasi materi apa saja yang cocok diajarkan dengan menggunakan game-based learning. Yang ketiga, memperhatikan kesiapan siswa, ruang kelas, dan perangkat teknologi yang diperlukan. Lalu ada pretest, lalu juga ada pemberian materi dengan menggunakan metode game-based learning, dan yang terakhir adalah post-test. Oke, untuk hasil observasi, pada observasi kali ini di SMK 48 Jakarta, kami didampingi oleh Ibu Fitra Julvina selaku Kepala Jurusan OTKP di SMK 48 Jakarta. Dan berikut ada hal yang kami teliti dan observasi dari yang kita lakukan di SMK 48. Yang pertama, menentukan tujuan dari penggunaan metode game-based learning. Lalu identifikasi materi yang cocok diajarkan melalui pendekatan game-based learning. Lalu ada memperhatikan kesiapan ruang kelas, perangkat teknologi yang diperlukan yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini akan kami tampilkan dari hasil pretest, karena step awalnya kita kasih pretest, terus pemberian materi, lalu post-testnya. Oke, sebelumnya tujuan utama dari pretest adalah mengukur pengetahuan siswa, keterampilan, dan pemahaman awal siswa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu, pretest ini memungkinkan instruktur untuk memahami tingkat pemahaman awal siswa sehingga memungkinkan mereka menyesuaikan materi serta metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan dan tingkat pengetahuan siswa itu sendiri. Nah, adapun beberapa fungsi dari pretest antara lain yang pertama penilaian awal, yang kedua ada penyesuaian materi, yang ketiga perencanaan pembelajaran, yang keempat motivasi siswa, yang kelima adalah evaluasi efektivitas program. Nah, lalu kelompok kami melakukan pretest menggunakan Google Form yang berisikan beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa SMKN 48 Jakarta. Oke, berikut adalah hasil pretest yang sudah kami berikan kepada siswa SMKN 48 Jakarta. Analisisnya yaitu frekuensi terbesar dari kesalahan jawaban siswa berada di pertanyaan nomor 10. Pertanyaannya yang ini. Nah, ini hasilnya.
Sejumlah 26 siswa atau sekitar 63,6%. Lalu yang benar menjawab hanya 7 siswa, yaitu sekitar 21,2%. Nah, lalu frekuensi terbesar kedua dari kesalahan jawaban siswa berada di nomor 6. Ini hasilnya, yaitu sejumlah 23 siswa, ada 5 siswa yang menjawab option B, sekitar 15,6%, lalu ada 17 siswa yang menjawab option C, atau sekitar 53,1%, dan 1 siswa tidak menjawab soal. Nah, lalu pada terdapat jumlah jawaban terbanyak yang benar dari jawaban siswa, yaitu nomor 1, soal nomor 1, sebanyak 31 siswa atau sekitar 93,9%. Nah, ini adalah hasil dari jawaban siswa, dan sudah kami jelaskan analisisnya seperti apa, dan setelah ini materi yang akan dijelaskan oleh Erika Dosista. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya saya mau ngejelasin tentang bagaimana sih pemberian materi yang digunakan gitu kan. Nah, jadi pada awal sebelum kami menjelaskan materi dari kami menggunakan metode yang kami gunakan, nah kita sebelumnya mengobservasi dan mengamati bagaimana cara guru menjelaskan tentang materi yang sama namun menggunakan metode yang berbeda gitu. Jadi guru itu tersebut menggunakan menjelaskan materi kas kecil dengan materi yang sama, namun menggunakan metode secara tradisional, secara ceramah aja gitu. Lalu selanjutnya kita baru nih kami menjelaskan materi yang sama, namun menggunakan metode game-based learning. Nah, jadi pendekatan pembelajaran yang kami lakukan itu menggunakan pendekatan konstruktivis gitu. Jadi pendekatan ini tuh menekankan bagaimana peran aktif peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri gitu melalui pengalaman dan interaksi dengan materi pembelajaran. Nah, diharapkan dengan pendekatan konstruktivis ini siswa itu dapat lebih terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran dan juga membangun pemahaman mereka sendiri serta menerapkan konsep dalam konteks nyata. Nah, selanjutnya kami menjelaskan materi itu menggunakan pembelajaran yang diadopsi dari game-based learning. Jadi, game-based learning ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan juga pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Jadi dengan memanfaatkan kecenderungan siswa untuk bermain dan bersaing gitu kan, karena yang namanya siswa itu masih masih suka bermain gitu. Jadi kita menggunakan bagaimana nih cara kita menjelaskan materi namun berkolaborasi dengan permainan tersebut gitu. Nah, lalu uh, game based learning itu kami menggunakan ada 2 game, yaitu game susun kata pada saat pemberian materi dan juga yang terakhir ada game quiz-quizzer itu di post-test. Nah, untuk game susun kata ini, jadi model permainan ini adalah siswa ini diberikan kalimat, kalimat kalimatnya di sini tuh berbentuk pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan ini acak terkait dengan materi kas kecil. Jadi mereka tuh harus menyusun kata-kata tersebut dulu supaya menjadi kalimat yang benar dan juga eh, nantinya, kalau misalkan mereka sudah selesai menyusun kalimat tersebut, mereka baru bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu. Setelah mereka menjawab pertanyaan tersebut, barulah kami menjelaskan materi yang kami punya gitu. Nah, jadi tujuan dari materi ini adalah untuk merangsang pemikiran cepat dan juga meningkatkan pemahaman materi dan menciptakan keterlibatan siswa selama pemberian materi. Nah, rasio penggunaan gamenya di sini adalah seimbang ya, seimbang. Jadi game susun kata digunakan selama pemberian materi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan kreatif. Nah, sedangkan game quiz-quizzer itu digunakan setelahnya sebagai alat evaluasi untuk mengukur
sampai mana sih pemahaman siswa tersebut gitu kan. Karena siswa ini kan udah dapet apa ya? dua dua metode gitu kan, metode tradisional dan juga metode games learning gitu. Jadi nanti di akhir barulah itu ada eh, quiz-quizzer supaya sebagai alat evaluasi sampai mana sejauh sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang kita sudah jelaskan kayak gitu. Nah, untuk materi yang diajarkan itu adalah materi kas kecil. Nah, di sini saya mau ngasih tahu nih eh, materi yang akan di. Nah, di sini adalah PowerPoint atau materi yang kami gunakan pada saat pemberian materi berlangsung. Nah, di sini kami memberikan materi mengenai kas kecil. Nah, berikut adalah PowerPoint-nya. Namun, nah di sini kan ada pengertian, manfaat, dan sebagainya ya kan. Namun kami belum menjelaskan ini terlebih dahulu gitu. Jadi kami memberikan gamesnya dulu. Nah, ini adalah panduan dari gamesnya. Panduannya sebagai berikut. Nah, di sini ada game satu, ada game 2, game 3, dan yang terakhir ada game 4. Jadi, contohnya di sini nih. Ini ada kalimat acak, ada kata-kata yang acak. Nah, nanti siswa tersebut harus menyusunnya gitu kan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, siswa tersebut menyusunnya supaya menjadi satu kalimat pertanyaan. Nah, setelah mereka berhasil menyusun, lalu mereka menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, setelah itu barulah kami menjelaskan bagaimana materi yang terkait dengan games tersebut gitu. Ini materi-materinya ada pengertian, karakteristik, manfaat, terus fungsi, tujuan kas kecil itu apa, terus metode kas kecil itu bagaimana, lalu komponen-komponen dalam kas kecil itu apa aja, seperti itu. Nah, selanjutnya, em, dari materi yang sudah kami ajarkan gitu kan, setelah kami juga memberikan game susun kata, lalu bagaimana nih respon siswa gitu kan terhadap materi yang kami jelaskan gitu, tapi menggunakan metode yang berbeda dengan metode sebelumnya. Nah, respon siswa itu yang pertama adalah partisipasi aktif. Jadi siswa ini terlihat aktif nih dalam proses penyusunan kata dan memberikan kontribusi dalam sesi tanya jawab. Lalu tingkat antusiasme gitu. Jadi tingkat antusiasmenya itu meningkat saat mereka terlibat dalam permainan, terutama ketika mereka mendekati tahap di mana mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, lalu di sini juga kolaborasi dan kompetisi. Nah, game ini kan merangsang kolaborasi di antara siswa gitu karena mereka juga dapat saling membantu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan gitu. Nah, kompetisi sehat ini muncul dalam usaha menyusun kalimat yang benar. Lalu dari hasil dari game ini juga memberikan indikasi dari kemampuan siswa untuk mengaplikasikan konsep kas kecil yang telah diajarkan. Nah, yang terakhir adalah umpan balik positif. Nah, umpan balik positif dari siswa terkait game dan metode pembelajaran ini dapat diungkapkan melalui evaluasi pasca sesi atau diskusi kelompok. Yang terakhir itu kan nanti ada diberikan apa ya, quiz-quizzer gitu melalui post-test. Nah, dengan mengamati elemen-elemen yang sudah disebutkan tadi, nah dapat dievaluasi sejauh mana nih metode game-based learning ini khususnya melalui game khusus kata berhasil menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan efektif terkait konsep kas kecil di SMK 48. Nah, selanjutnya setelah pemberian materi dari kami juga melakukan post-test. Nah, post-test ini akan dijelaskan oleh Shiva. Oke, baik Erika. Untuk selanjutnya, di sini ada post-test. Post-testnya ini kita lakukan setelah kita memberikan materi. Post-testnya itu sendiri kita lakukan selama 30 menit, teman-teman. Nah, di sini saya bakal ngejelasin instrumen post-testnya dulu. Instrumen post-test itu apa sih gitu kan? Instrumen post-test itu alat atau kuesioner yang digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran setelah pemberian materi atau intervensi tertentu dalam suatu penelitian. Nah, instrumen ini dirancang untuk mengevaluasi pengetahuan, pemahaman, keterampilan, atau perubahan perilaku yang mungkin terjadi gitu loh, yang mungkin terjadi setelah
terjadinya suatu pembelajaran. Nah, di sini kita menggunakan quiz wizard yang tadi dijelasin sama teman-teman saya. Bentar. Nah, ini dia ada salah satu web yang kita gunakan untuk game based learning yang menggunakan game digital, yaitu pakai Quiz Wizard. Di Quiz Wizard itu ada post test kecilnya. Pertanyaannya berapa aja? Nih, pertanyaan itu ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan satu pertanyaan afektif. Di mana di sini selain materi, kita juga menanyakan gimana sih soal pembelajaran game learning hari ini gitu. Kita memberikan kesempatan untuk mereka berpendapat selama hari ini seru apa enggak kayak gitu. Nah, itu nanti di start, terus nanti ada link untuk mereka masuk ke dalam web ini gitu. Kemudian di sini kita ada bagian hasilnya. Bagian hasilnya itu kita ada laporannya di bagian reports. Di bagian reports ini, nah ini dia teman-teman. Hasil post testnya itu bisa kita nilai kalau berhasil gitu loh, dilakukan sesuai dengan rencana, yaitu menggunakan quiz wizard dengan total 10 pertanyaan. 10 pertanyaan materi dan 1 pertanyaan afektif. Nah, beda nih sama yang pretest tadi. Kalau misalnya pretestnya tadi kan dilakukan secara sendiri-sendiri. Nah, tadi juga sempat disinggung sama Kak Rika bahwa kita memang pengen adanya kolaborasi gitu. Oleh karena itu, pada saat post test, post testnya itu dilakukan secara berkelompok. Dari total 32 siswa yang hadir pada saat itu, dibagi nih menjadi 8 kelompok yang diketuai oleh Fania, Nabila, Aura, Zahra, Tami, Maulida, Salsa, dan juga Felicia Afifah. Nah, ini dari hasil post testnya bisa dilihat yang warna hijau itu yang mereka berhasil jawab. Yang warna kuning itu adalah yang mereka kehabisan waktu buat jawabnya, karena memang di post testnya itu kita kasih waktu untuk satu pertanyaan itu sekitar 30 detik. Kemudian yang warna merah ini yang mereka salah jawabnya, seperti itu. Nah, kemudian dari hasil analisis yang kami lakukan, yaitu kita ngomongin yang pertama soal skor kelompok dulu, di mana rentang skor dari tiap kelompok itu berkisar antara 60 hingga 90. Dari rentang skor tersebut, kelompoknya Fania, Zahra, Tami, Maulida, Salsa, dan Nabila itu mendapatkan skor di atas 70 nih, yaitu. Nah, sedangkan Aura sama Felicia itu mendapatkan skor di bawahnya. Khususnya kelompoknya Felicia, yaitu cuma 60 skornya. Kemudian soal waktu pengerjaannya. Nah, rentang waktu pengerjaan post-test ini bervariasi nih. Mulai yang ada yang 2 menit, 43 detik, nih. Terus sampai ada yang 6 menit, 15 detik. Yang itu yang ini. Nah, waktu pengerjaan yang lebih singkat sebenarnya nggak selalu berkorelasi sama skor yang lebih tinggi sih. Tapi hal ini tuh dapat dilihat dari perbandingan kelompoknya Aura sama Maulida, di mana Aura itu mendapatkan skor 70, tapi waktu pengerjaannya adalah 3 menit 32 detik. Sementara kelompoknya Maulida itu mendapatkan skor 80 dengan waktu pengerjaan 4 menit 7 detik. Tuh, terus kita juga menganalisis soal jawaban benar dan jawaban yang salah. Di jawaban yang benar itu mayoritas kelompok memiliki jawaban benar yang beragam antara 6 hingga 9 pertanyaan benar dari total 11 pertanyaan tadi. Nah, jumlah jawaban yang salah itu juga bervariasi dari 0 hingga 4 kesalahan maksimal. Kemudian dari kualitas jawabannya, kelompok Fania, Zahra, sama Nabila itu punya tingkat ketepatan jawaban yang lebih baik dan dengan lebih sedikit kesalahannya dibandingkan kelompok yang lainnya. Kemudian untuk pengisian jawaban, ada beberapa kasus gitu loh, di mana ada jawaban yang nggak diisi nih, yang kayak gini, yang kuning-kuning ini. Karena suatu pertanyaan itu punya 30 detik untuk menjawab, dan mungkin mereka bisa jadi ketidakterisian jawaban ini itu dikarenakan kehabisan waktu untuk menjawab. Nah, yang keenam itu ada keragaman performa kelompok. Di tiap kelompok itu terdapat variasi dalam performa antar kelompok-kelompok, yang mana itu menunjukkan perbedaan tingkat pemahaman materi di antara mereka. Nah, dari
beberapa poin analisis di atas yang tadi aku jelasin tadi, bisa disimpulin nih bahwa mayoritas kelompok itu berhasil meraih skor yang cukup tinggi gitu loh, yaitu di atas rata-rata 70, menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang diajarkan. Perbedaan waktu pengerjaan dan tingkat ketepatan jawaban antar kelompok itu menunjukkan variasi dalam tingkat pemahaman dan kualitas pengerjaan post-testnya. Nah, kalau misalnya dibandingkan dari hasil dan analisis selama pre-test dan post-test, ada beberapa perubahan dalam kinerja siswa nih setelah menerapkan game-based learning ini. Dari analisisnya, bisa kita lihat sebenarnya bahwa game-based learning yang telah kita terapkan itu telah membantu dalam meningkatkan sebagian pemahaman materi pada siswa, gitu loh. Nah, kendati demikian, tetap terdapat beberapa keragaman dalam kinerja antar kelompok, dan beberapa kelompok itu menunjukkan peningkatan yang benar-benar signifikan dalam kualitas jawaban mereka. Nah, dapat dinyatakan pula bahwa penerapan game-based learning di SMKN 48 yang telah kita lakukan itu telah mencapai manfaat dan keunggulannya seperti meningkatkan motivasi belajar. Itu bisa kita lihat anak-anaknya tuh aktif banget dan termotivasi banget ketika kita memberikan materi dan juga sampai ke post-test kayak gitu. Terus yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, kemudian meningkatkan pembelajaran yang kolaboratif karena yang tadi dikerjakan secara kelompok, dan yang keempat meningkatkan daya ingat dan retensi informasi. Gitu. Nah, mungkin itu dia teman-teman sebelum kita menutup presentasi kita terhadap apa sih yang udah kita lakuin selama kita melakukan observasi dan penelitian di SMKN 48. Di sini izinkan saya memberikan kesimpulan gitu loh dari apa yang udah dijelasin. Kesimpulannya adalah kita dapat menyatakan bahwa pendekatan inovasi game-based learning itu dapat memberikan kontribusi nih yang signifikan dalam mengatasi berbagai tantangan dalam dunia pendidikan saat ini. Salah satunya itu adalah demi meningkatkan keaktifan siswa. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari hasil penelitian yang kelompok peneliti lakukan di SMKN 48 Jakarta. Nah, dengan terus mengeksplorasi dan mengembangkan metode pembelajaran berbasis game, kita mungkin dapat menciptakan pengalaman pendidikan yang lebih berarti lagi ke depannya dan semoga lebih bermanfaat lagi bagi generasi pelajar di masa depan. Mungkin sekian penjelasan dari saya sebagai penutup dari penjelasan teman-teman saya juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disadari maupun yang tidak. Sekian presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.